Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Iksan Mahendra. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang masakan khas Melayu. Di sini saya akan menjelaskan masakan khas. Masakan tradisional atau masakan khas adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan ciri khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Berbagai masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini khasiatnya. Yang kedua, ada beberapa masakan khas Melayu. Yang pertama adalah nasi lemak. Nasi lemak adalah nasi yang dimasak dalam santan dan rempah-rempah seperti jahe dan kadang-kadang herbal seperti lemongrass dan aroma tambahan. Disajikan dengan bumbu yang biasa, termasuk bilas sambal ikan, teri kering dan kacang. Telur balado atau telur rebus dalam pedas panas saus, kerupuk balado atau keripik singkong pedas sebagai makanan yang lebih besar. Nasi lemak juga bisa datang dengan berbagai menyertai lain seperti ayam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan-bahan dari nasi lemak. Yang pertama, beras, cuci bersih lalu rendam dalam air selama 1 jam hingga sampai dia cukup bersih lah. Yang kedua, santan sedang 600 ml. Yang ketiga, garam. Yang keempat, daun pandan, sobek-sobek lalu disimpulkan. Yang selanjutnya, daun salam 3 lembar, daun jeruk 2 lembar, jahe dan serai. Selanjutnya, perlengkapan yang harus dilengkapi untuk membuat nasi lemak yaitu yang pertama, ayam goreng secukupnya, ikan teri goreng secukupnya, kacang tanah goreng, telur rebus secukupnya, mentimun secukupnya, sambal secukupnya. Yang kedua ada laksa atau laksa. Laksa adalah makanan berjenis mie yang dicampur dengan bumbu. Laksa memiliki bentuk mie bulat, putih dan sedikit tebal. Nama laksa diambil dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti banyak, mewujudkan bahwa mie laksa dibuat dengan berbagai bumbu laksa khas. Ambas masuk dalam kategori laksa kari. Kuahnya yang lemak dan pedas, kaya akan rempah. Siap memanjakan lidah Anda berwisata di kuliner di Ambas. Di sini saya akan menjelaskan dasar bahan untuk membuat laksa. Yang pertama, 1 kilo tepung sagu. Bahan untuk kuah laksa: 1. 2 buah kelapa diparut dan diperas untuk diambil santannya. Yang kedua, 500 gram ikan tongkol dan ikan teri digiling halus. Yang ketiga, 1500 gram rempah kari. Yang keempat, 4 takai daun kesum. Dan bumbu untuk kuah yang dihaluskan: yang pertama, 100 gram cabai kering atau cabai basah. Yang kedua, 8 siung bawang merah. Yang ketiga, 7 siung bawang putih. Yang keempat, 5 lembar daun salam. Yang kelima, 1 raus jawe. Dan yang keenam, ketumbar. Yang ketujuh, jinta putih. Yang kedelapan, adas manis. Dan yang terakhir ada garam dan penyedap rasa secukupnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat laksa. Yang pertama, 800 gram tepung sagu disiram dengan air panas atau air mendidih. Lalu, setelah masak, dicampur dengan sagu yang sisa. Lalu, adonan tersebut buat seperti bentuk mie dengan menggunakan ampia. Kukus adonan atau mie tersebut dengan membentuk segulat-bulat. Lalu masak diangkat dan ditempat pada daun mangkuk agar terjaga bentuk sagunya. Yang ketiga, roti jala atau roti kirai. Roti jala dikenal dengan sebagai khas Melayu Kepulauan Riau yang disajikan sebagai pendamping kari kambing.
Kari kambing dan roti jala ini biasanya dinikmati secara acar mentimun dan atau buah nanas. Roti jala ini sebenarnya serupa dadar yang dibentuk menyerupai jala. Bahan-bahan utama adalah tepung terigu, telur, dan air. Perlu teknik dan cetakan khusus untuk membentuk roti jala ini. Cetakannya pun ada beberapa bentuk, walau tidak serupa tapi konsepnya sama. Terkadang corong-corong di bagian bawah atau samping wadah untuk mengeluarkan adonan, sehingga memudahkan membuat dadar dengan bentuk serupa jala. Ada pula bahan-bahannya. Yang pertama, 150 gram tepung terigu dengan kadar kalori rendah. 2 telur ayam dikocok. Yang ketiga, setengah garam. Yang keempat, 300 ml santan. Selanjutnya, minyak goreng secukupnya dan kantong plastik semprot atau botol saus. Cara membuatnya, yang pertama, terlebih dahulu melakukan gaya tepung terigu agar kue menjadi lembut. Tuangkan ke dalam wadah mangkok sambil disaring. Yang kedua, salingkan wadah untuk mencampurkan tepung terigu dan garam. Lalu, tambahkan santan ke dalam wadah. Aduk sampai merata. Ketiga, kemudian masukkan ke adonan telur yang sudah dikocok sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung terigu, garam, dan santan. Yang keempat, masukkan adonan ke dalam plastik semprot. Yang kelima, siapkan wajan atau teflon yang nanti anti karet lalu berisi sedikit minyak. Yang keenam, kemudian semprotkan adonan dengan membentuk seperti jala atau jaring-jaring secara merata. Kemudian tunggulah adonan berubah menjadi warna agak kekuningan. Kemudian lipatlah sesuai kreasi. Oke, saya akan selanjutnya. Yang keempat, gonggong. Gonggong yang sepintas mirip keong atau siput ini dalam bahasa Latin. Dikenal sebagai Sutrombus canirum atau ganus dan masih tergabung dalam famili atau rumput Molluscus. Penanganan laut ini hanya dapat ditemui di perairan di sekitaran Kepulauan Riau saja, termasuk Tanjung Pinang. Biasanya, gonggong dihidangkan dengan cara direbus dan disantap bersama sambal khusus yang memiliki aroma khas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, 1 kilo gonggong segar yang telah dibersihkan. Yang kedua, setengah garam. Yang keempat, 4 buah cabai merah, 8 buah cabai rawit, 5 buah cabai rawit hijau, 2 singgum bawang putih, setengah gula putih, dan garam secukupnya. Cara membuat. Oke. Yang pertama, rebus gonggong selama 20 menit, tambahkan garam. Yang kedua, rebus cabai dan bawang putih sampai matang, angkat dan sisihkan. Haluskan cabai dan bawang, tambahkan sedikit garam dan gula, gonggong siap disajikan. Yang kelima, ada mie terempa. Mie terempa atau mie siantan dibuat dari mie kuning dari tepung terigu, telur, kecambah, dan potongan ikan laut yang digoreng dengan bumbu cabai serta kecap. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, keping mie goreng sebanyak 100 gram, 1 ekor ikan tongkol kecil yang sudah direbus, 1 butir telur, 1 ganggang toge, 1 kecap manis, 2 saus tiram, 1 saus tomat, cukup garam dan kaldu bubuk, 300 ml air atau kaldu ikan, sedikit minyak untuk menumis. Pelengkap untuk mie terempa, bawang goreng, dan acar cabai. Langkah-langkahnya, yang pertama, haluskan bahan bumbu, pisahkan daging tongkol dari tulangnya, kemudian cincang kasar. Ketiga, panaskan minyak, buat telur orak-arik. Seduhkan mie dengan air mendidih, panaskan sedikit minyak,
tumis bumbu halus setengah matang, lalu masukkan tongkol cincang, tumis sampai wangi dan matang. Setelah matang dan wangi, besarkan api, masukkan toge, masak sebentar. Selanjutnya, tuangkan air atau kaldu ikan. Masukkan juga kecap dan saus tomat. Bumbu garam dan kaldu bubuk sampai masak mendidih. Selanjutnya, masukkan mie dan telur ora-ari sampai mie jadi matang. Dan bisa diisi berbagai rasa yang Anda inginkan. Selanjutnya, pindahkan ke piring saji, taburi dengan bawang goreng yang banyak. Sajikan segera dengan acar cabai, cukup untuk 2 porsi. Oke, selanjutnya gulai ikan salai. Oke, gulai ikan salai merupakan masakan khas Mandailing. Jenis ikan disalai atau diasapi biasanya ialah jenis ikan yang hidup di air tawar, hasil tangkapan dari sungai maupun danau air tawar. Adapun bahan-bahan dan langkah-langkah pembuatan gulai ikan salai sebagai berikut. Bahan-bahannya, yang pertama, 2 buah ikan salai potong 2 dan dicuci bersih. Yang kedua, 1 ikan pucuk ubi akar daun singkong, 1/4 kilo santan sedang, 1 buku jari lengkus geprek, 2 buku jari jahe belah 2, 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, dan 1 buah serai geprek. Bumbu halus, 1 siung bawang putih, 1 lagi 4 siung bawang merah. Langkah-langkahnya mungkin ini agak cukup simpel. Rebus pucuk ubi setengah matang, potong sesuai selera dan disisihkan. Tumbuk bumbu halus sampai harum, masukkan jahe, lengkuas, daun salam, daun kunyit dan serai. Masukkan santan, masak hingga mendidih dan aduk agar tidak pecah santannya. Masukkan pucuk ubi, masak sampai matang. Terakhir, masukkan ikan salai, masak sebentar saja, jangan terlalu lama. Kemudian tambah garam dan gula atau kaldu bubuk, koreksi rasanya sendiri. Selanjutnya, bulu kemojo. Ini mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu. Diberi nama kemojo karena bentuk mirip dengan bunga kemboja. Bahan dasar bulu kemojo ini adalah tepung terigu, telur, gula pasir, dan juga mentega, ditambah dengan santan dan labu kuning. Berikut adalah bahan dan langkah pembuatan bulu kemojo. 150 gram gula pasir, 3 butir telur ukuran sedang, 12 lembar daun pandan, setengah garam halus, 208 gram terigu. Langkah-langkahnya, daun pandan dicuci lalu diiris-iris. Setelah itu diblender dengan segelas santan. Saring ke dalam panci, lalu pres daun pandan yang tinggal disaring. Lalu sisa santan ke panci, tambahkan garam lalu dididihkan sebentar saja sambil diaduk-aduk lalu didinginkan. Mixer telur dan gula dengan kecepatan tinggi hingga halus dan telur menjadi putih dan mengembang. Selanjutnya, masukkan santan yang telah dimasak tadi hingga campur rata. Lalu masukkan ke dalam cetakan bolu yang berlubang tengahnya. Selanjutnya, panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 180 derajat. Lalu masukkan cetakan tadi, panggang kue selama 45 menit. Keluarkan cetakan dari oven, biar kue dingin dan keluarkan dari cetakan. Dan bolu tersebut siap disajikan. Yang ke-8, mie sagu. Masakan mie sagu ini khas milik Kepulauan Meranti. Sebagai penghasilan sagu terbesar di Indonesia, mie sagu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan seperti mie sagu kuah, sagu kering, dan sebagainya. Adapun bahan dan langkah-langkah pembuatan mie sagu sebagai berikut.
Bahan pertama, 1 mie sagu atau 1 bungkus mie sagu. Yang kedua, 1 butir telur, 5 siung bawang merah, 100 gram cabai merah, 100 gram teri halus, dan secukupnya penyedap rasa, 2 siung bawang putih, dan secukupnya garam, secukupnya minyak goreng, 1 batang daun bawang, 1 daun seledri. Langkahnya, cuci mie sagu dan disisihkan. Haluskan cabai merah, bawang putih, dan disisihkan. Goreng ikan teri dalam minyak panas dan disisihkan. Tumis bumbu halus, masukkan telur, garam, lalu orak-arik. Masukkan daun bawang, aduk hingga aroma keluar dan bumbunya matang. Tambahkan mie sagu, aduk hingga bumbu tercampur rata dengan mie sagu. Biarkan minyak layu. Tambahkan garam dan penyedap rasa. Cek rasa sedikit dan angkat setelah semua tercampur rata. Terakhir, tambahkan daun seledri dan siap disajikan. Oke, selanjutnya sup tunjang. Sup ini terlihat sekilas mirip seperti sup buntut. Yang membedakan sup ini dengan sup buntut ialah komponen tambah yang disajikan di dalam sup selain sumsum sapi. Adapun bahan dan langkah pembuatan sup sebagai berikut. Bumbu sup tunjang. Yang pertama, bawang merah 3 butir dan bawang putih 3 butir. 3 butir kemiri, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan gula pasir, garam secukupnya, ketumbar, jahe, pala 2 biji, kayu manis, cengkeh 2 biji, dan seledri. Bahan-bahannya, pertama, tulang iga sapi 1 kilo, 2 batang bawang, 2 buah tomat, 2 buah wortel, 200 gram kentang, 2 batang seledri, air secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan daun bawang. Langkah pembuatan. Ini ya lumayan simpel lah. Langkah pembuatannya, rebus tulang iga sapi sampai matang. Haluskan bawang merah dan bawang putih dan kemiri. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu tumis bumbu hingga harum. Tuangkan air secukupnya dan diamkan hingga mendidih. Masukkan wortel dan kentang ke dalam serebus bumbu. Masukkan tulang iga sapi tadi yang telah direbus. Tambahkan gula pasir, garam dan merica. Aduk rata dan bumbu di atas. Matikan api lalu masukkan tomat, seledri dan iris bawang, daun potong, angkat dan sajikan dalam mangkuk. Yang ke-10. Asam pedas ikan baung. Ikan yang dipakai untuk memasakkan ini adalah ikan baung yang memiliki bentuk mirip dengan ikan lele. Karena memang ikan ini masih ada kerabat dengan ikan lele. Adapun bahan dan langkah pembuatannya. Yang pertama, bahan 750 gram ikan baung, 1000 ml air, 8 buah asam kandis, 1 batang serai, 1 lembar daun kunyit, 1 sendok garam, setengah sendok teh gula pasir. Bumbu halus. Pertama, 3 lengkuas, 10 buah cabai merah, 2 jahe dan 2 kunyit. Dan 5 butir bawang merah. Langkah-langkahnya 2 aja ya. Yang pertama, rebus bumbu halus, asam kandis, serai dan kunyit, garam dan gula sambil diaduk. Masukkan ikan, rebus di atas api kecil sampai merata dan diangkat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan minuman khas Melayu karena kalau ada makanan ya tentu harus ada minuman. Yang pertama, air mata pengantin. Es air mata pengantin terdiri dari bermacam agar warna-warni. Es ini juga dilengkapi dengan biji selasi, nata de coco, dan
belewah, serta serutan es batu. Kenapa dinamakan air mata pengantin? Karena diminum biasanya dihidangkan pada saat yang berbahagia. Anda bisa mencoba membuatnya. Pertama, bahan es air mata pengantin: 1 bungkus agar-agar bubuk putih, 700 ml air, 75 gram gula pasir, pewarna merah, kuning, dan hijau. 3 sendok makan biji selasi siap pakai. 200 ml sirup koko pandan, 800 ml air, es serut secukupnya. Cara membuatannya mungkin bisa ditiru di rumah. Yang pertama, campurkan gula pasir dan agar-agar ke dalam 700 ml air, lalu masak sampai mendidih. Sampai bagian tadi, Anda warnai dengan pewarna makanan merah, kuning, dan hijau. Setelah itu, Anda bekukan dan didinginkan. Setelah didinginkan, surut agar-agar tersebut dengan bentuk memanjang. Masukkan serutan agar tadi ke dalam gelas dan tidak lupa ditambahkan selasi, sirup, dan air. Sebagai pelengkap bisa tambahkan es serut di atasnya. Es air mata pengantin siap dihidangkan. Oke. Selanjutnya ada Laksamana mengamuk. Minuman yang mempunyai nama unik ini merupakan berasal dari Pekanbaru Riau. Minuman tradisional ini juga memiliki rasa yang khas, yakni aroma mangga quinine bakal menggoda Anda untuk mencicipnya. Es laksana mengamuk merupakan minuman dingin yang menggunakan buah quinine sebagai bahan utama dari es laksana mengamuk. Ada pula bahan-bahannya: 2 buah quinine matang, 1 biji selasi rendam air panas, 400 ml santan, gula pasir sesuai selera, 1 lembar daun pandan, dan es batu. Cara pembuatannya mungkin cukup simpel. Rebus santan dan daun pandan serta gula hingga larut dan mendidih. Jangan sampai pecah. Matikan kompor dan didinginkan. Tata es batu. Quinine lalu disiram dengan kuah santan. Terakhir, tambahkan biji selasi. Es laksana mengamuk siap disantap. Selanjutnya, ada es sirup Mak Inang. Apa yang istimewa dari minuman ini? Karena yang menjadi kuah dari minuman ini adalah campuran air dan buah nanas potong-potong menjadi kecil. Kamu bisa menambahkan buah lain seperti jeruk, keprok, selasi, gula, dan es batu. Cara buatnya: pertama, gula dan nanas hingga mendidih, lalu didinginkan. Rebus agar menjadi 1 gelas air, menjadi dingin, lalu serut. Campurkan semua bahan dan tambahkan es batu secukupnya. Yang terakhir, es sirup Mak Inang siap dihidangkan dan diminum. Yang keempat, es lancang kuning. Kenapa namanya es lancang kuning? Karena bahan utama adalah bahan mangga yang berwarna kuning. Gampang banget buat minum ini. Caranya: potong buah mangga menjadi kotak-kotak kecil. Sisa dari buah mangga dapat dibuat jus. Kamu juga bisa menggunakan bahan mangga yang lain sebagai jusnya. Saat di blender, kamu juga menambahkan gula dan susu. Setelah jus mangga jadi, masukkan potongan mangga yang telah dipotong dan tambahkan nata de coco dan es kalau mau jadi enak. Bahan-bahannya: 2 buah mangga, nata de coco secukupnya, gula pasir, dan batu es. Langkah-langkah: potong-potong mangga, sisihkan sebagian. Blender sisa mangga dengan gula pasir dan es batu. Penyajian: tata potong mangga dan nata de coco, tuang jus mangga dan sajikan. Bisa diminum. Yang kelima, air tebu nostalgia. Wow, minuman ini dibuat dengan bahan utama air tebu. Ya iyalah, nama juga air tebu. Kemudian dicampurkan jahe dan kacang tanah serta isi kelapa muda.
Air tebu, jahe, dan kacang, tanahnya direbus secara terpisah. Setelah itu, masukkan campuran kacang, tanah, dan kelapa muda. Atau bisa juga menambahkan biji selasi. Bahannya, yang pertama, air tebu, seruas jahe, sesendok gula pasir, sedikit kacang tanah, kelapa muda, dan sedikit biji selasi. Langkah-langkah: geprek jahe, masukkan jahe geprek ke air mendidih, tambahkan gula pasir. Rebus kacang tanah di wadah berbeda. Yang selanjutnya, setelah kacang tanahnya empuk, taruh di gelas. Tuang rebus jahe, tambahkan air tebu secukupnya, tambahkan es batu agar menjadi segar dan bisa disajikan. Yang keenam, es samudra. Ini merupakan minuman yang kuahnya terbuat dari campuran durian, santan, dan sirup koko pandan. Adapun bahan dan langkah pembuatan es samudra sebagai berikut. Bahan pertama, 1 bungkus rumput laut, setengah butir kelapa atau setengah liter santan, 1 buah durian diambil dagingnya, jangan sama bijinya. Yang keempat, 100 gram gula pasir, 1 garam, susu secukupnya, sirup koko pandan secukupnya, 4 iris roti tawar, potong petak, es batu. Cara membuatnya mungkin agak simpel. Yang pertama, rumput laut yang sudah direndam dipotong-potong, santan, garam, dan durian yang sudah diambil dagingnya dimasak mendidih. Siapkan gelas, masukkan es batu sebanyak 4 atau 5 biji. Tambahkan rumput laut yang sudah dipotong sebanyak 3 sendok. Tambahkan roti tawar yang sudah dipotong, lalu siram dengan santan sebanyak 8 sendok. Tambahkan sirup sebanyak 3 sendok dan 1 sendok. Dan siap dihidangkan. Oke, yang ketujuh ada teh tarik panas dan dingin. Teh yang dicampurkan dengan susu dan dibuat dengan cara khas. Wah, atau menarik. Inilah yang membuat minuman ini terkenal dan banyak disukai oleh masyarakat. Ada pula bahan dan cara membuat teh tarik sebagai berikut. Ada pula bahan-bahannya: 2 kantong teh hitam aroma melati, 600 ml susu, 4 sendok makanan susu kental manis, 200 hingga 300 ml air mendidih. Cara membuatnya: siapkan 2 gelas kaca dan yang memiliki pegangan. Kalau nggak ada pegangan nanti panas. Seduh teh hitam dalam gelas dengan air panas. Tambahkan susu dan susu kental manis. Siapkan gelas kosong lainnya dan tuangkan gelas yang berisi campuran teh dan susu ke dalam gelas, terus hingga berbusa. Teh tarik siap disajikan. Yang ke-8, jus telaga 3 warna. Pada dasarnya, jus telaga 3 warna merupakan 3 jenis jus yang disusun secara horizontal dan memiliki warna cerah, yaitu hijau, merah, dan kuning. Adapun bahan dan cara pembuatan jus 3 warna sebagai berikut. Bahan pertama, jambu biji klutuk 1 buah, pepaya matang 300 gram, susu cair 500 ml, pisang ambon matang 2 buah, jeruk lemon 1 buah, gula pasir, dan es batu. Cara buatnya: kupas kulit pepaya, jambu klutuk, dan pisang, lalu potong kecil-kecil. Campur jadi satu, lalu aduk dan siram dengan air lemon. Tambahkan gula, tugas, dan es batu pada campuran buah nadi. Buah tadi mah. Kemudian masukkan ke dalam blender dan kocok sampai lembut, kental, dan berbuih. Dan jus siap disajikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari makanan tradisional dan minuman tradisional. Makanan tradisional ada 10 yang saya ketahui dan minuman tradisional ada 8. Kesimpulannya, pada zaman sekarang, makanan khas sudah jarang dinikmati oleh kalangan anak-anak muda karena adanya makanan cepat saji yang sangat mudah didapatkan, hingga kalangan muda lebih tertarik untuk makanan cepat saji dibandingkan masakan khas sendiri.
Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.